Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deski Elsapane, Eskom Mkom, selaku dosen tetap di STMIK Triguna Dharma. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan mata kuliah Sistem Jaringan Komputer. Mata kuliah Sistem Jaringan Komputer ini berada pada Prodi Sistem Informasi yang terdiri dari 16 kali pertemuan atau 3 SKS. Mata kuliah ini memberikan pemahaman konseptual dan teknis mengenai perencanaan, pengelolaan, dan pemahaman jaringan komputer. Cakupan pembelajaran meliputi pengantar jaringan, jenis-jenis jaringan, ada PAN, LAN, MAN, WAN, dan internet, topologi jaringan, fisik, dan logis, serta media transmisi. Ada yang berbasis guided media dan unguided media. Nah, mata kuliah ini juga diharapkan nanti memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang konsep dari internet protokol dan protokol-protokol lainnya yang digunakan pada sistem jaringan komputer. Mata kuliah ini memiliki 7 CPMK. Yang pertama, mahasiswa memahami konsep dasar jaringan komputer. Yang kedua, mahasiswa memahami fungsi dan peran setiap peralatan jaringan. Yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan konfigurasi jaringan komputer. Yang keempat, mahasiswa mampu mempersiapkan media koneksi jaringan komputer. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami fungsi dan peran IP address serta cara penerapannya. Yang keenam, mahasiswa mampu membangun jaringan LAN yang sederhana. Yang ketujuh, yang terakhir adalah mahasiswa mampu mengelola sistem jaringan komputernya sendiri. Nah, mata kuliah ini memiliki sistem penilaian yang terdiri dari kehadiran sebesar 10%, tugas dan evaluasi sebesar 20%, ujian tengah semester 25%, ujian akhir semester sebesar 35%, serta nilai etika yang mencakupi 10%. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, hari ini kita ketemu lagi ya di kelas jaringan komputer. Namun sebelum kita masuk ke materi perkuliahan, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Baik adik-adik sekalian, hari ini kita mulai dari absensi dulu ya. Tadi udah tap ya kartunya ya, kartu absennya ya. Agnes Mareta Francilia Sihaloho, ada ya. On April Dido Sanugrah Laya, ada ya. Prayudaldino, ada. Oke, materi kita hari ini adalah tentang IP address ya. Tapi sebelumnya saya jelasin dulu rencana perangkat pembelajaran kita untuk materi IP address ini. Jadi sub materi pembelajaran kita hari ini itu adalah memahami format dan struktur dari alamat IP versi 4 serta apa-apa saja sih jenis-jenisnya. Kemudian ada juga menjelaskan alamat khusus dalam IP address versi 4. Karena dari jenis-jenis IP versi 4 itu ternyata tidak semua dipakai untuk publik. Ada beberapa kategori atau jenis IP ini spesifik penggunaannya. Kemudian indikator yang akan kita capai itu adalah mahasiswa mampu memahami konsep IP address, membedakan antara IP versi 4 dan 6, serta menjelaskan jenis-jenis alamat khusus pada jaringan komputer. Oke, kita masuk ke materi ya. Ada yang tahu sebelumnya apa itu IP address ya? Jangan dilihat dulu di sini ya. Tapi secara umum ada nggak yang tahu apa itu IP address? Ada yang tahu? Boleh angkat tangan? Iya, silakan Fatia. Alamat. Oke, ada yang lain? Ya, silakan. Nomor unik, Pak. Nomor yang unik ya. IP address itu adalah alamat benar. Tapi alamat untuk siapa? Ya, IP versi 4 ini digunakan untuk pengalamatan perangkat
elektronik yang terhubung pada jaringan komputer. Ya, saya sebutkannya ini ke jaringan komputer karena pada dasarnya apapun perangkat elektronik yang menggunakan chipset ini bisa dikategorikan sebagai perangkat komputer. Nah, setiap teknologi komputasi yang saling terhubung antara satu perangkat dengan perangkat lainnya berarti menggunakan konsep IP address ini, ya, atau terkoneksi via jaringan. Pada materi sebelumnya itu kita sudah mempelajari yang namanya media transmisi, ya, ada guided media dan unguided media. Guided media apa? Media transmisi yang tertuntun. Tertuntun itu berarti medianya tampak mata atau dapat dirasakan. Kalau unguided media, berarti media transmisi ini tidak dapat dilihat atau tidak dapat dirasakan. Nah, ini yang paling sering kita gunakan sampai saat ini, ya. Bahkan ketika kita pakai handphone sekalipun, ini menggunakan konsep unguided media. Media transmisinya itu nggak kelihatan. Nah, ini pelajaran sebelumnya. Nah, hari ini kita cari tahu bagaimana sih kok perangkat-perangkat tersebut dapat saling berkomunikasi. Kita sering merasa mungkin merasa pingin tahu gitu ya, kenapa satu handphone dengan handphone lainnya itu dapat berkomunikasi secara bersamaan. Misalnya handphone Fatia nih sama handphone saya, dua-duanya nyala bersamaan, dua-duanya dapat berkomunikasi secara bersamaan, ya. Padahal media transmisi yang digunakannya itu sama. Jadi setiap perangkat yang terhubung ke jaringan ini pasti dibekali yang namanya IP address atau alamat perangkat, ya. Secara teori, IP address itu adalah alamat yang menjadi tanda pengenal untuk setiap host yang terhubung ke jaringan dengan protokol TCP/IP, ya. Berdasarkan aturan dari protokol itu sendiri, yaitu Internet Protocol. IP address itu bersifat unik. Artinya, dalam satu jaringan tidak ada dua host atau lebih yang menggunakan alamat IP yang sama. Oke, kita lihat untuk format IP address ini, ya. IP address ini terdiri dari bilangan biner sejumlah 32 bit yang dibagi menjadi 4 oktet. Satu oktetnya terdiri dari 8 bit. Ya, dalam satu IP address terdiri dari 32 bit. 32 bit terdiri dari 4 oktet yang masing-masing oktetnya sejumlah 8 bit. Ya, jadi 8 kali 4 32, ya. Setiap IP ini wajib dikonversi ke dalam bilangan biner. Ya, kenapa ini dinotis? Karena cara kerja komputer pasti mengandalkan bilangan biner. Mau kalian pakai bahasa apapun dalam penggunaan komputer, tetap yang diproses oleh prosesor adalah bilangan biner ini. Apa bilangan biner? 0 dan 1. Prinsip dari elektronik adalah 0 dan 1, terutama pada perangkat-perangkat yang sudah memiliki sistem komputasi. Sederhananya 0 dan 1. 0 dan 1 ini pun itu adalah gambaran dari adanya arus dan tidak adanya arus dalam prosesor atau chipset. Ya, kalau sekarang namanya SoC, ya, sistem on chip, yang terdiri dari 32 bit. Dan satu IP address terdiri dari 4 oktet. Ini yang versi 4, ya. Kemudian dalam satu oktet terdiri dari 8 bit. Nah, kita lihat ilustrasi yang ada di depan, ya. Ada satu IP address yang beralamat 192.168.0.40. Jika dikonversi ke dalam bilangan biner, itu adalah sebagai berikut. Pak, oktetnya yang mana? Nah, ini satu oktet. Satu blok ini disebut dengan satu oktet. Yang dikenal sama komputer lainnya, yang mengenali komputer kita, itu adalah angka yang ini, bukan angka yang ini, ya. Yang 192.168.0.40 ini malah tidak dikenali sama komputer lain, ya. Kenapa kok begitu, Pak? Ya karena memang komputer itu sejatinya ya bego, ya, bodoh, ya. Dia nggak ngerti angka. Yang dia mengerti adalah
ada arus dan tidak adanya arus. Ya, 0101 ya. Bilangan biner inilah yang akan dikonversi ke dalam bilangan desimal. Bilangan desimal ini untuk siapa? Untuk manusia. Kalau komputer butuhnya yang ini. Kalau ini untuk manusia, supaya kita tahu, mengerti. Even diubah seperti ini pun, manusianya juga nggak ngerti. Ada yang mengerti nggak itu halaman apa? Kebanyakan kita nggak akan tahu. Ya, 192, 168, 040 ini ilustrasi. Bisa berbeda nomornya. Ya, masing-masing komputer berbeda. Di seluruh dunia nomornya berbeda-beda. Ya, bahkan untuk komputer yang sifatnya sudah lebih besar lagi dari komputer pada umumnya yang kita gunakan sehari-hari, juga menggunakan alamat yang serupa, yaitu IPv4. Contohnya apa, Pak? Ada Google. Google itu kan data centernya besar sekali. Ya, ada YouTube, data centernya juga besar. Microsoft, data centernya juga besar. Lalu bagaimana caranya kita dapat terhubung ke Google? Ya, simpelnya kita ketikkan www.google.com. Maka kita terhubung ke jaringan google.com. Tapi di komputer berbeda. Yang dicari sama komputer bukan google.com-nya, tapi adalah alamat ini. Ya, bilangan binernya yang dicari sama komputer. Atau kalau dalam level multi-layer, dia temukan dulu alamat yang ini. Karena komputer Google juga punya alamat IP address. IP address-nya banyak lagi karena data centernya banyak. Semua alamat itu masuk dalam buku alamat yang disebut dengan Domain Name Server atau DNS. Dalam DNS berisikan alamat IP serta nama websitenya. Kalau misalnya google.com, maka alamatnya 192.168.0.1 misalnya, atau .2, .3 dan seterusnya. Komputer pada dasarnya itu berhubungannya dengan IP address ini, tidak dengan google.com-nya. Ya, yang mencari google.com itu tugasnya DNS, Domain Name Server. Ya, DNS ini adanya di ISP, Internet Service Provider. Ya, jadi masing-masing ISP punya sistem DNS-nya masing-masing. Oke, kita masuk ke klasifikasi IP address. Ya, klasifikasi IP address ini terdiri 5 klasifikasi atau 5 kelas. Ya, A, B, C, dan E. IP address kelas A ini IP address yang digunakan untuk perangkat-perangkat yang ada di dalam komputer server. Yang artinya dia terkoneksi di komputer-komputer atau perangkat-perangkat tertentu saja. Alamat jaringan ini dimulai dari oktet pertama, serta alamat hostnya ini dihitung dari 3 oktet setelah oktet pertama. Ya, kalau pernah lihat, perhatikan range 1000 atau 127, 255, 255, 255. Ini digunakan untuk perangkat-perangkat tertentu yang biasanya digunakan pada perangkat server. Sementara IP kelas B, ini perangkat yang digunakan adalah perangkat-perangkat yang ada di sistem routing. Alamat jaringan ini dimulai dari 2 oktet pertama, kemudian alamat host ini dimulai dari 2 oktet setelahnya. Ya, kalau perhatikan range-nya dari 1288000, 191, 255, 255, dan 255. Ya, ini untuk IP kelas B. Dan IP kelas C, ini alamat jaringannya terdiri dari 3 oktet pertama, dan alamat hostnya ini dimulai dari oktet terakhir. IP kelas C inilah yang biasa kita gunakan. Karena setiap IP yang terhubung di dalam jaringan satu gateway, kita hanya tinggal menentukan alamat hostnya saja. Ya, jadi subnetting kebetulan di Indonesia itu sistem subnettingnya kan diatur oleh DHCP. Sebenarnya bukan di Indonesia saja, di seluruh dunia deh. Yang menggunakan prinsip DHCP server, IP itu ditentukan oleh sistem, maka
pengalamatan tiap-tiap perangkat itu perbedaannya hanya ada di oktet terakhir. Ya, berbeda di perangkat-perangkat khusus ya untuk jaringan komputer. Kalau kita perhatikan untuk perangkat consumer, entah itu laptop pribadi, ya, handphone pribadi, ya atau perangkat apapun yang sifatnya konsumen, ini alamat jaringannya itu berbeda di alamat terakhir. Nah, IP kelas C itu dibagi berdasarkan beberapa zonasi. Ya, kita bisa lihat range-nya di depan 194.000, 195.255.255.255 untuk kawasan Eropa, dan 198.000 sampai 199.255.255.255 ini untuk Amerika Utara, dan ini untuk Amerika Tengah dan Selatan serta Asia dan Asia Pasifik. Ini fungsi zonasi ini cukup banyak. Kemudian ada IP kelas D. Ini IP yang digunakan untuk perangkat-perangkat multicast ya. Yang multicast ini adalah pengirim data sekaligus ke sejumlah besar jaringan penerima yang dilakukan oleh router multicast khusus. Jadi perangkat ini spesifik, ya, tidak digunakan untuk consumer. Terakhir ada IP kelas E yang sifatnya eksperimental dan sifatnya itu cadangan. Jadi ini fungsinya untuk penelitian saja. Ketika seluruh perangkat di dunia ini sudah terkoneksi ke jaringan internet dan sekaligus melakukan komunikasi, tidak ada perangkat lain yang dapat terhubung, maka IP kelas E ini memungkinkan untuk digunakan. Oleh siapa? Tentu untuk perangkat-perangkat yang sifatnya ini jaringan besar seperti jaringan backbone. Ya, jaringan backbone ini banyak di perusahaan-perusahaan ISP ternama di dunia. Karena tanpa jaringan backbone hampir mustahil internet beroperasi normal di seluruh dunia ini ya. Karena dari jaringan backbone ini kebanyakan dari perusahaan-perusahaan ternama ini komunikasinya langsung via kabel bawah laut atau undersea cable ya, mengingat internet sesungguhnya ada di bawah laut, tidak di atas langit. Jadi selama ini kalau orang berpikir internet itu ada di awan, itu salah besar. Prinsipnya jaringan internet itu ada di lautan sana. Jadi dari satu negara dengan negara lain, satu benua dengan benua lain terhubung lewat kabel yang disebut fiber optik. Kategori IP address. Nah, kita masuk ke kategori IP address. IP address itu terbagi menjadi dua kategori. Ada yang static dan ada yang sifatnya dynamic. IP static ini merupakan IP address yang secara permanen dimiliki oleh sebuah mesin. Ya. Jadi sebenarnya IP static ini bisa kita tentukan manual, kita tentukan sendiri. Ada yang sifatnya dynamic. Dynamic ini kita nggak perlu atur apapun. IP address kita ditentukan oleh protokol DHCP server. Ya, jadi ada algoritma komputer yang menentukan si A IP-nya ini, si B IP-nya ini, si C IP-nya ini. Sudah ada sistem atau algoritma yang ngasih nomor IP-nya. Kalau statik, kita tentukan sendiri IP kita, di mana ini sangat tinggi kemungkinan terjadi IP konflik. Jadi IP statik dibutuhkan untuk jaringan lokal. Kalau kita mau buat topologi jaringan sendiri, ini kita bisa pakai IP statik seperti yang kita ilustrasikan pada gambar ini. Jadi semuanya sudah diatur oleh yang namanya DHCP server ya. Oke, untuk kategori IP ini ada yang disebut dengan IP private dan IP public. IP private ini khusus diperuntukkan untuk jaringan lokal. Ini khusus untuk jaringan lokal. Ketika kita terhubung ke jaringan internet, IP-nya berubah menjadi IP public. Ya, IP address yang digunakan di internet pada umumnya. Kalau kita buka di komputer kita, misal saya buka seperti ini ya. Nah, ini.
Kelihatan ya? 990.1.102. Ini IP address yang lokal. Jadi antara perangkat saya dengan sistem router yang ada di sini, ya, itu alamat ini dikasih sama si beliau ini. Ya. Ketika saya di internet, bukan ini IP-nya. Ya, IP saya di internet berbeda dan sifatnya private, ya, sangat-sangat dijaga kerahasiaannya. Ya. Kalau IP public itu tadi ya, dia tidak ada di sini. Kita nggak bisa ngeceknya lewat IP config pada umumnya. Ya, bisa pakai tools khusus atau bisa dengan perintah khusus untuk mengetahui IP address kita di internet. Ingat ya, posisi koneksi kita di internet dengan posisi komunikasi data kita di jaringan lokal ini berbeda. Kalau IP address yang ada di komputer saat ini, yang kita bisa buka lewat command prompt, itu adalah jaringan lokal. Kemudian ada IP address khusus, ya. Ini IP address khusus ini diperuntukkan untuk case-case tertentu saja. Contoh 0000, sebuah host baru saat di boot atau belum memiliki IP address. Jadi ini tidak bisa digunakan. 0.0.0.0. Ketika kita atur perangkat kita ke 0.0.0.0, maka dia tidak bisa berkomunikasi. IP loopback, ya, yang menunjukkan ke host itu sendiri. Ya, loopback itu berarti kita seakan-akan berkomunikasi. Ini tujuannya untuk nge-ping diri sendiri gitu ya. Kemudian ada N 0.0.0, NN 0.0 atau NNN 0. IP sebuah jaringan. N ini bisa angkanya apa saja ya. Sampai dari 1 sampai 255. 255. Broadcast dalam jaringan sendiri. Makanya subnetting ini untuk oktet terakhirnya akan berbeda. Karena kalau diatur 255, ya dia akan loopback, ya, sama kayak gini tadi. Dia akan komunikasi dengan dirinya sendiri. Sementara kalau untuk keluar jaringan, ya, subnetting, maka N ini kita ubah. Ya, tergantung komunikasi yang kita gunakan itu menuju ke perangkat yang jenisnya apa. Ya, N ini bisa diatur dari 1 sampai 255. Ini juga ya dari 1 sampai 255. Kemudian ada MAC address ya, atau Media Access Control Address, yang merupakan identitas permanen dari sebuah network interface. Jadi kalau tadi ada IP address itu masih bisa diubah-ubah, berbeda dengan MAC address. Kebanyakan perangkat MAC address-nya tidak bisa diubah. Ya, MAC address ini sifatnya permanen, hanya tercipta satu kali setiap satu perangkat. MAC address-nya nggak ada yang sama. Jadi pabrikan-pabrikan perangkat elektronik yang khususnya ada MAC address-nya, ada komunikasinya ke jaringan internet, maka perangkat tersebut akan dibekali yang namanya MAC address, ya. MAC address ini terdiri dari 48 bit dengan 6 oktet. Ya, tentu sudah menggunakan konsep heksadesimal karena jumlahnya itu sangat banyak. Ya, setiap perangkat punya MAC address-nya yang berbeda-beda. Sistem penomoran ini, baik itu IP address, baik itu MAC address, itu dikelola atau diawasi oleh yang namanya IEEE. Ya. Kode vendor yang didokumentasikan dalam RFC 1700. Ini standarisasinya ya untuk penomoran MAC address dan IP address. Ya. Untuk berikutnya kita akan pelajari yang namanya IP versi 6 atau IPv6 yang mirip dengan MAC address ya. Konsepnya menggunakan heksadesimal supaya kombinasi angkanya bisa lebih banyak lagi. Karena
keterbatasan IP versi 4 ini kombinasi angka dari 1 sampai 255 yang terdiri dari 4 oktet tadi sudah mencapai limitasinya. IP versi 6 menggunakan konsep yang seperti ini, ya. Nah, ini. Kalau kita perhatikan di sini ada alamat IP versi 6. Ya. Sangat-sangat berbeda dengan IP versi 4. Ya, ini yang sekarang kita gunakan untuk komunikasi antara satu perangkat dengan perangkat yang lain. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, sampai ketemu pekan depan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.